Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul di acara kajian tematik Berkah Mulia Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Salam, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebentar saya lihat susunan acaranya. Terima kasih Pak Ustadz dan kawan-kawan semuanya. Hari ini tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah. Nah, mumpung bulan Syawal, saya pribadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Acara hari ini susunannya kira-kira sebagai berikut. MC saya sendiri, lalu dilanjutkan tilawah surat Al-Imran ayat 137 sampai 140 oleh Bapak Adi Widyo Nugroho dan terjemahnya oleh Bapak Satyo Harnowo. Lalu dilanjutkan dengan prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia, yaitu Bapak Budi Wibowo. Selanjutnya materi utama, yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah Hafidullah. Kira-kira sampai jam 9.15. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kira-kira demikian susunan acara malam ini. Selanjutnya kita langsung saja. Monggo Pak Adi untuk tilawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Sungguh telah berlalu setelah kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, jalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih
Pak Adi dan Pak Satyo. Wah, ini baru kali ini nih Pak Satyo mau muncul ini. Kalau ditunjuk rebutan ini sama saya. Rebutan surung-surungan. Iya, alhamdulillah. Surung-surungan, udur-uduran. Udur-uduran nolak sebetulnya. Ya, selanjutnya sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia, Bapak Budi Wibowo. Monggo Pak Budi. Nuwun, Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Fahmi Ilhamsah, Hafidhullah, Ustadz Syam, kami hormati, dan para asatidzah serta pengurus BMI serta para hadirin, para santriwan, santriwati. Hari ini kita mengaji lagi, dan ngaji ini bisa terselenggara karena ada niat untuk mengadakan pengajian. Kemudian ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut ngaji, ya. Jadi kalau misalkan ada niat tapi nggak ada pesertanya, nggak jalan ini Pak. Dan kemudian ada sarananya, ya. Alhamdulillah ada yang menyediakan sarananya dari di antara kita semua, ya, mungkin semuanya ikut urun, dan pengurus sangat berterima kasih, ya, kami mewakili pengurus sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang turut menyediakan sarana, ya. Ada yang langsung Pak, ada yang langsung ngasih sarana, misalkan ngasih Zoom, ini Zoomnya saya saja, gitu ya. Ada yang ngirim komputer, ada yang ngirim headset, gitu ya. Ada yang transfer, ya. Jadi Untuk saatnya, ya, semuanya itu kami pengurus mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak, yang lebih baik dari apa yang telah disampaikan untuk jalannya pengajian ini. Dan semoga yang namanya ilmu bermanfaat, ya, yang tidak putus-putusnya, pahalanya mengalir, itu juga tersebar semua untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang turut menyediakan sarananya untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya Pak, ya, yang setelah yang sudah disediakan sarannya itu, yang berikutnya jangan lupa tetap menyediakan sarananya Pak, ya. Karena Pak Joko itu nanti tetap kirim lagi, mengingatkan lagi. Dan supaya ini ngajinya itu berkelanjutan. Dan tetap hadir. Karena kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak hadir, itu mengurangi semangat teman-temannya yang nggak hadir, Pak. Jadi kalau yang hadir makin banyak, makin bersemangat. Dan kalau bisa tepat waktu. Karena waktu kita ngaji itu sebentar sekali, 1,5 jam. Ya, 1,5 jam itu kalau kita sudah telat 10 menit, 15 menit, tinggal 1 jam 15 menit. Nah, 15 menit itu sebenarnya kalau kita ngaji Quran bisa dapat 6 halaman, 7 halaman, 8 halaman, begitu ya. Dan kalau kita belajar yang ilmu ini, ya, mungkin kita bisa dapat beberapa hal yang kita bisa praktekkan. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan, Bapak. Tetap semangat, dan ini kasusnya yang urusan tepat waktu, kasusnya banyak ya Pak, masalahnya, ya, kasusnya banyak.
Ya, jadi yang sampai kadang-kadang ustadznya bingung. Ustadznya udah datang, muridnya belum. Untung bukan zaman Belanda nih, Pak. Kalau zaman Belanda itu repot lagi gitu ya. Apalagi zaman zaman kita SD itu Pak, kalau gurunya sudah datang, muridnya belum, wah, tuh bingungnya nggak karuan. Muridnya yang bingung nggak karuan Pak, karena takut. Sekarang itu kalau gurunya datang, muridnya belum datang, gurunya bingung. Ini kelasnya ada apa enggak? Ya, nanti kita coba lebih lebih semangat lagi, lebih memacu diri kita sendiri untuk lebih tepat waktu supaya ilmu yang kita serap bisa lebih banyak. Saya rasa demikian saja. Nanti akan materi utamanya disampaikan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Sebenarnya apa nih Ustadz ya? Ada CPD segala. CPD itu apa Ustadz? Oh, Continuing Professional Development. Oh, ya. Jadi ini Ustadz Fahmi profesional, berarti gitu ya Ustadz ya kira-kira ya. Jadi kalau insinyur itu juga ada CPD-nya, cuman kita kelihatannya insinyur kita di sini tuh jarang yang ambil CPD. Kalau Ustadz Irham CPD di pendidikan? Iya, pendidikan di Inggris, Birmingham. Iya, bidangnya itu ya. Pendidikan ya. Ya, jadi CPD itu ternyata banyak ya. Kelihatannya nggak cuma pendidikan Ustadz ya, di banyak. Kalau bapak-bapak yang senior mau cari CPD ya silakan. Siapa tahu bisa ke Inggris ketemu Ustadz Syam. Ustadz Fahmi. Tapi saya dari sini, Pak, dari Indonesia. Oh, dari ini. Saya pikir nanti kita mau ada ngaji offline Ustadz di Birmingham. Amin. Pulangnya mampir Mekah, umroh bareng-bareng. Amin ya. Oke, Bapak, kita nanti belajar mengenai pilar-pilar penting peradaban Islam. Ini kalau di Quran banyak sekali diceritakan. Sebenarnya kalau urusan peradaban sebelumnya mungkin kisah-kisah, ya selalu ceritanya mengenai kisah adalah supaya menjadi pelajaran buat kita. Ya, jadi nanti karena sesuatu yang terjadi di masa lalu itu biasanya berulang. Ya, mungkin itu salah satunya kenapa kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu sering diulang-ulang di Quran. Karena perulangannya cepat, Pak. Mungkin begitu, mungkin ya. Nanti Ustadz Fahmi yang cerita. Karena ternyata banyak orang yang merasa jadi Tuhan itu sadar tidak sadar merasa jadi Tuhan bisa berbuat sekendaknya. Kira-kira. Sehingga itu diingatkan terus. Sampai itu adalah cerita yang paling banyak diulang di Quran. Kalau nggak salah begitu. Kalau salah nanti dikoreksi Ustadz. Demikian saja dari saya. Jatahnya 5 menit, Pak. Moga-moga belum lebih. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya benar sekali, intinya tepat waktu ya. Karena memang kita dibatasi waktu hanya 1,5 jam. Jadi kalau saya sendiri juga agak telat, sering telat. Pas teman-teman udah mulai, saya baru masuk. Cuman nggak telat kebagiannya. Terima kasih Pak Budi sekali lagi. Selanjutnya, ini acara ini apa namanya, pemaparan utamanya. Ini materi judulnya nih pilar-pilar penting peradaban Islam. Wah, ini cocok ini buat sipil ini karena mengandung unsur pilar-pilar ini. Tapi pilarnya ini beda, Pak. Nah, kalau teman-teman saya yakin ngitung pilar itu udah pinter, tapi pilar yang ini belum tentu ini. Iya, ada pilarnya Pak ya, cocok insinyur Pak. Sipil lagi cocok ya. Cocok ini Pak. Monggo Pak Ustadz Fahmi Irhamsyah MPD CPD Hafidullah. Waktu hingga jam 9.15 Pak. Monggo. Kersaakan. Oke. Terima kasih Pak Wahyu yang kita hormati ya. Pak Budi, kemudian Ustadz Syam, serta seluruh asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini izin ya, ada sebagian juga teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah sejarah peradaban Islam. Tadi karena Ustadz Syam mengizinkan semua, saya share coba di grup ya. Dan
ada perwakilan juga kayaknya dari ibu-ibu. Saya kebetulan mengelola Majelis Siroh Nabawiyah di Citra Indah Jonggol ya. Tadi juga saya share karena tadi saya confirm ke Ustaz Syam ini boleh orang luar, oh boleh ya udah, makanya saya share. Sebelumnya hampir kayaknya belum pernah Ustaz Syam ya, karena belum ada izin ya. Saya kira ini close gitu ya, tertutup, tapi kata Ustaz Syam mangga, ya udah saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ibu bapak sekalian, jemaah BMI serta hadirat ya dari Majelis Sirah maupun mahasiswa Sejarah Peradaban Islam serta beberapa kawan yang mungkin baru bergabung di pertemuan pada malam hari ini. Puji syukur pada Allah, pada hari ini ya kita kembali bertemu bermuajahah. Dan mumpung masih dalam suasana Syawal, ini pertama kali ya setelah kita berlibur ya. Terakhir kalau nggak salah kapan Ustaz Syam ya? Sya'ban atau sempat Ramadan ya? Sya'ban ya? Sya'ban kalau saya nggak salah ya. Saya mewakili pribadi ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal Ramadan kita semua ya. Karena sejatinya Ramadan berlalu 26 hari. Tapi ada 2 pertanyaan yang sampai detik ini kita nggak tahu jawabannya, Pak. Jadi Google tuh nggak tahu semuanya. Kalau nggak percaya nanti cek aja. Ibu bapak tanya pertanyaan ini di Google, nggak ada jawabannya tuh. Pertanyaan pertama adalah apakah Allah menerima amalan Ramadan kita kemarin atau enggak? Coba cek di Google, nggak ada jawabannya tuh, Pak. Ya, karena kita nggak tahu diterima atau enggak, makanya kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Jadi ketika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya ini doa. Jadi jangan asal-asal sekedarnya gitu ya. Ini adalah doa. Karena kita berharap, makanya sampai para ulama itu punya kebiasaan 6 bulan dari 1 Syawal hingga 6 bulan ke depan berdoa agar amalan Ramadannya diterima. Pertanyaan kedua yang juga kita nggak tahu mungkin sampai nanti adalah apakah tahun depan kita masih dapat Ramadan atau enggak. Ini juga kita nggak tahu. Betul ya? Kalau Ramadannya mungkin ada. Tapi apakah kita masih ikut serta dalam Ramadan tahun depan atau enggak kita nggak tahu. Ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali bermuajahah untuk membahas satu tema pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Syam ya, terkait dengan pilar penting peradaban Islam. Ini sebetulnya salah satu oleh-oleh dari Inggris. Jadi suatu saat kami ada conference bareng dengan senior ya. Dan juga sekarang sudah menjadi profesor, guru kita semua insya Allah yang kita cukup kenal, beliau Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi ya, hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, guru besar di Unida Gontor ya, Universitas Darussalam Gontor, yang juga beliau itu alumni Inggris Pak. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu, beliau S2-nya di Inggris, di University of Birmingham. Yang juniornya Pak Pratikno sebetulnya. Pak Pratikno juga IOB Inggris. Kemudian kita ada kegiatan conference di London. Nama majelisnya Al-Ikhlas juga sama dengan masjidnya Ustaz Syam ya. Dan beliau waktu itu mengisi tentang tamadun ya, tentang peradaban Islam. Dan ini diantara oleh-oleh beliau pada saat itu. Namun saya coba menambahkan serta mengurangi beberapa poin karena cukup panjang waktu itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini juga menjadi pahala buat beliau, Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi, yang telah menyampaikan ilmu beliau pada saat kami sedang berada di Inggris beberapa tahun yang lalu. Cuma nanti saya sampaikan juga perbedaan pandangan saya dengan beliau terkait beberapa poin, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Jadi ini materi ini dari beliau banyaknya, tapi nanti saya juga sampaikan beberapa hal yang saya tidak begitu sepakat dengan beliau terkait dengan beberapa konteks yang nanti kita akan coba bahas. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Cakupan materi kita ada 3 poin. Yang pertama tentang peradaban ilmu, ya, pilar peradaban ilmu. Yang kedua pilar politik, wabil khusus tentang khilafatu ala minhajin nubuwah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama-ulama pakar peradaban itu dengan istilah al-qiyadatul qawiyah, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga tentang iktisadiyah. Mudah-mudahan 3 poin ini kita bisa ulas, ya, 3 pilar ini tentang ilmu, politik, dan juga iktisadiyah. Iktisadiyah ini apa, Pak? Yang bisa jawab boleh pulang dulu nih, Pak. Oh, jangan ya. Udah di rumah. Perduitan maksudnya. Iya, ekonomi ya. Oh, iya. Ma'aliyah ya. Iktisadiyah itu ekonomi. Satu hal yang membuat banyak orang tercengang dengan peradaban Islam, karena agama Islam ini agama yang kompleks ya, syumul, kamil. Dan salah satu poin yang menarik dari agama kita ini adalah keberadaan sistem ekonominya. Tidak banyak agama yang punya kajian ekonomi yang sangat dalam dan komprehensif sebagaimana Islam mengkaji ya. Maka perbankan syariah, ekonomi Islam, bahkan sekarang ada Islamic finance misalnya, keuangan Islam, itu luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita bisa ulas dan sempat waktunya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi peradaban Islam itu tidak memiliki bangunan-bangunan yang banyak diwariskan kecuali Ka'bah ya, atau beberapa masjid, karena memang bangunan kita itu sejatinya adalah ilmu. Jadi warisan terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2, Quran dan juga hadis. Ya, kita tidak memiliki peradaban-peradaban bangunan yang canggih kecuali di beberapa tempat ya. Kita tahu di Spanyol misalnya sisa-sisa peradaban Andalus, Granada. Tapi sejatinya itu hanya hal-hal yang kecil saja, bukan itu substansi utama. Peradaban Islam itu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan harta yang berupa materi, tapi ilmu ya, yang bersumber dari Quran dan juga Sunnah. Maka kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran itu sangat kompleks rumusan-rumusan, dari mulai tentang umat, jihad, ibadah, ukhuwah, daulah, tentang agama, kenabian, dan seterusnya. Bahkan kalau kita bedah, ya sepertiganya Al-Quran itu adalah sejarah. Tadi disampaikan juga oleh pimpinan kita. Maka ketika Al-Quran bicara sepertiganya adalah sejarah, maka sejarah memang kajian penting. Cuman di banyak tempat sejarah itu di nomor 2, bahkan nomor kesekian kan. Ya, banyak masjid membahas fikih, membahas kajian-kajian hadis misalnya, tapi tidak banyak masjid yang membahas kajian sejarah Islam. Ya, karena kalau udah bicara sejarah, orang cenderungnya tuh males ya. Padahal sepertiga Al-Quran itu sejarah. Ya, sepertiga Al-Quran itu sejarah. Artinya kisah-kisah yang Allah tuangkan mesti memiliki ibroh ya. Tadi juga disampaikan misalnya kenapa banyak kisah Nabi Musa, dan Nabi Musa itu kisah yang bahkan ada dari juz 1 sampai di juz 30 itu ada, Pak. Mencar-mencar itu. Ya. Dan kenapa nanti Nabiullah Muhammad SAW waktu menerima wahyu, kemudian disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ini seperti Namut yang mendatangi Musa. Padahal Waraqah ini orang Nasrani. Tapi kemudian dikisahkan seperti Namut yang mendatangi Musa. Dan kenapa nanti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW banyak tektoknya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan mengapa di dalam Al-Quran banyak kisah tentang Musa, ini dibahas para ulama. Jadi tidak ada yang sepele di dalam urusan sejarah yang dikaji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena ternyata salah satu poinnya adalah karena umat Nabi Muhammad itu paling dekat karakternya dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, paling dekat secara karakteristik dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu poinnya adalah umatnya Nabi Musa itu serakah. Ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika diajarkan kepada mereka jangan sampai melanggar perjanjian hari Sabat, di hari Sabtu, mereka malah melanggar, akhirnya Allah jadikan kepada mereka kunu qiradatan khasiin, ya, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan Nabi juga bilang, akhir zaman umatku itu punya penyakit yang namanya wahan, cinta dunia dan takut mati, hubud dunia. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka peradaban Islam itu pilar utamanya adalah pilar ilmu.
ya, maka kecintaan terhadap ilmu ini penting untuk kita gelorakan kembali, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita khususnya dan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saya mengutip ya satu kalimat dari seorang intelektual barat ya. Ya kalau diterjemahkan itu beliau bilang bahwa bala tentara Islam itu tidak berberkakan apa-apa secara kultural selain dari kitab dan sunnah Nabi, tapi karena inner dinamiknya, maka ajaran Islam itu telah menjadi landasan pandangan hidup atau worldview yang dinamis yang kelak memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Dan kalimat ini bukan dari seorang muslim, Mbak ya. George of Neller, beliau adalah seorang intelektual kalau saya tidak salah dari Columbia University yang hari ini kampusnya cukup ramai ya karena apa? Pembelaan terhadap Palestina. Dan tadi kawan saya dari Indiana University juga menyampaikan ada wisuda atau apa ya di Indiana University di Amerika Serikat, itu yang dikibarkan Bapak tahu bendera apa, Pak? Bendera Palestina. Baru tadi tuh. Ya, baru tadi. Artinya hari ini menarik ya betapa kampus-kampus di barat tuh bergejolak dan menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Bahkan di Harvard University ada semacam camp-camp ya, camping-camping itu mahasiswa untuk bentuk protes terhadap aksi genosida di Palestina. Jadi barat sekarang mulai menyadari bahwa apa yang selama ini terjadi pada Palestina itu banyaknya propaganda, dan ketika pendekatannya humanistik mereka ternyata mulai tertarik. Nah, ini menurut saya pandangan yang perlu kita lihat, bahwa pada akhirnya orang akan mulai menyadari ya. Pada akhirnya orang mulai menyadari siapa yang dizolimi, siapa yang terzolimi, dan mudah-mudahan ini berdampak positif, dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah segera berikan kemerdekaan, ya Allah angkat derajat mereka walaupun sudah diangkat sebetulnya derajat mereka. Jadi wafatnya mereka itu jangan dipandang sebagai wafat biasa, Pak. Wafatnya mereka insya Allah mudah-mudahan menjadi syahid. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau menyatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi sungguhnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Kembali ke sini, maka ini pendapatnya orang barat. Ya. Tapi kita tidak menyadari ada hal besar di dalam rumah kita, yakni Quran. Ya. Tapi kita seringkali lalai, ya. Jarang di antara kita mau membuka, membaca, apalagi mengkajinya. Ya. Maka baca Quran tidak berhenti pada membaca atau tahsinnya saja. Sebetulnya yang lebih dari itu adalah kita memahami dan kemudian mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran itu sendiri. Maka dari Al-Quran lah pondasi dasar peradaban ilmu itu dimulai. Ya, maka saya pernah kalau nggak salah di forum ini juga, mengapa Al-Quran itu ayat pertamanya adalah Iqra. Mengapa bukan utlu? Itu dibahas para ulama. Padahal maknanya sama antara Iqra dengan utlu, sama-sama baca. Apa bedanya, Pak? Iqra dengan utlu. Ada yang masih ingat nggak? Kita pernah bahas kalau nggak salah ya Ustaz Sami. Atau bukan di sini, saya juga lupa. Apa bedanya, Pak? Iqra dengan utlu. Ini dibahas para ulama. Iqra dengan utlu itu sama-sama baca secara maknawi ya. Sama-sama read gitu ya, baca. Tapi dikaji oleh para ulama, Iqra itu maknanya lebih luas. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada isim, nanti makrifat, nakiroh gitu. Nah, kalau dia nakiroh itu umum, ya makrifat itu lebih khusus. Jadi Iqra itu maknanya adalah yang dibaca itu apa saja. Silakan belajar apapun. Tadi Bapak ada yang dari sipil ya, ada yang dari mungkin engineer apa gitu ya, macam-macam bidangnya. Silakan belajar apapun tuh bangga. Ya. Tetapi ujung dari sebuah ilmu itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, mengenalkan kita akan sang pencipta kita, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau utlu itu spesifik hanya pada kitab suci. Jadi makna Iqra itu adalah Allah perintahkan kita untuk belajar apapun itu. Mangga. Baca apapun. Nah, orang-orang yang Allah berikan mereka kebaikan, maka Allah mudahkan mereka dalam menuntut ilmu agama, maka Iqra-nya nanti akan sampai pada sebuah kesimpulan, innad dina indallahil Islam. Ya, kalau kemudian Iqra-nya kita udah benar, maka ujungnya kita akan sampai pada kesimpulan innad dina indallahil Islam.
Kalau kemudian kita ikro belajar ilmu tapi kemudian kita jauh dari agama, ini ada masalah berarti. Ya, bisa jadi ilmu yang kita pelajari tidak mengantarkan kita mendapat hidayah. Makanya teori dasarnya Najib Al-Atos, ya profesor di Malaysia, adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, yang mengembalikan peradaban Islam dengan peradaban ilmu. Ya, ilmu yang kita pelajari hari ini coba cari ujungnya. Jangan-jangan tokoh yang pertama kali, ya tokoh tadi Bapak ya, tokoh sipil, tokoh arsitek, tokoh apapun itu hitung-hitungan di bidang matematik, fisika, jangan-jangan muslim tuh Pak. Jangan-jangan ujungnya itu muslim. Cuma selama ini kita terkesannya adalah barat gitu ya. Terkesannya adalah barat. Makanya saya pernah diundang waktu itu di Sekolah Indonesia Riyadh ya, oleh kawan saya. Nah, menyampaikan kepada anak-anak di sana, saya diminta ya, karena ada trennya anak-anak itu cenderung agak mau ke barat-baratan gitu loh ya. Saya diminta untuk sharing bahwa ngapain ke barat-baratan, lawang barat itu lagi menuju Islam hari ini. Kita di sini saja. Ya, kita konsisten saja, insya Allah ketemu pada titiknya nanti. Nah, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pilar pertama, ini peradaban ilmu. Maka dari Al-Qur'an, dari hadis ini muncullah kemudian syariat. Ya, akhirnya ujungnya menjadi ilmu. Muncullah kemudian akidah, ujungnya adalah iman. Muncullah akhlak, akhirnya menjadi amal. Maka ilmu, iman, amal ini basicnya harusnya dari Al-Quran. Makanya saya selalu bilang ya, kalau di kampus saya selalu bilang saya tidak begitu sepakat dengan istilah pendidikan karakter. Ya, saya lebih bersepakat dengan pendidikan akhlak, karena beda karakter dengan akhlak. Kalau karakter itu kayak orang barat tuh Pak. Orang Jepang, orang barat, on time tadi. Misalnya disiplin, saya kalau keluar pagi ini bareng, kalau sholat subuh ya di Inggris tuh bareng sama orang pada bawa anjing tuh Pak. Pagi-pagi mereka bawa anjing ya. Kita pagi-pagi mau ke masjid tuh. Bicara on time wah, luar biasa bagi orang barat ya. Tapi apakah itu akhlak? Bukan, itu karakter Pak. Yang terbentuk dari pendidikan, yang terbentuk dari kebiasaan. Kalau akhlak itu terbentuk dari apa Pak? Terbentuk dari akidah. Jadi ujungnya kalau akhlak itu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kalau karakter belum tentu. Orang Jepang karakternya baik, tapi hari ini Jepang punya masalah apa Pak? Ada orang yang mulai nikah dengan manekin, ya kan? Ada orang Jepang nikah dengan manekin. Ada orang Jepang tidak mau punya anak misalnya, atau bahkan tidak mau menikah. Padahal kalau dibilang karakternya baik. Ya, suatu saat saya diminta ngisi di Bristol. Saya main ke jembatan di sana ya, jembatan yang cukup indah. Ya, angka bunuh dirinya ternyata cukup tinggi juga. Banyak orang lompat. Negara yang katanya maju, kenapa pada bunuh diri? Katanya karakternya baik. Tapi kenapa ujungnya mereka banyak yang mudah untuk bunuh diri? Karena tadi, karakter. Ya, maka pendidikan yang perlu kita kedepankan itu bukan pendidikan karakter, tapi pendidikan akhlak. Ya, basicnya adalah dari Quran. Nanti kita akan coba bahas. Maka peradaban Islam ini muncul, ya, pondasi ilmu yang kemudian muncul, saripatinya adalah Islam, kemudian iman dan ihsan yang tadi sudah kita ulas. Nah, inilah pondasi sebagai peradaban ilmu. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada titik inilah saya waktu itu kurang begitu sepakat dengan guru kami ya, Dr. Profesor Hamid Fahmi Zarkashi. Karena di beliau ini syariah ini yang pertama, yang paling bawah. Ya, saya waktu itu tidak sepakat. Menurut pandangan saya yang paling bawah ini pondasinya bukan syariah tapi akidah. Karena saya ingat betul kiai saya dulu bilang al-aqidatul awalan law kanu ya'lamun. Akidah itu terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW ketika 13 tahun berdakwah itu dasar utama yang betul-betul dibentuk adalah akidah. Approachment-nya itu akidah dulu. Pendekatannya kepada umatnya pada waktu itu adalah akidah. Jadi orang kalau akidahnya kuat, dia akan mudah menjalankan syariat. Betul, Pak? Kalau akidahnya dia nggak kuat, susah. Puasa aja susah. Dia mungkin di depan kita puasa. Ya, kemarin Ramadan tuh. Depan kita puasa. Begitu kita nggak ada, mungkin dia belok ke warteg tuh. Makanya di warteg banyak, ya. Kepalanya nggak kelihatan, tapi kakinya tuh kelihatan tuh. Kalau ditanya muslim-muslim tuh, Pak. Tapi permasalahannya pada akidah. Ya, susah membuat orang bisa menjalankan syariat kalau akidah dia nggak kuat. Akidah itu kan kata para ulama tuh pondasi. Kalau orang sipil kan gimana mau bangun bangunan tinggi kalau pondasinya nggak kuat kan gitu, betul Pak ya?
Nah, pondasinya itu kata para ulama adalah akidah. Ini yang kemudian saya kurang bersepakat, makanya saya sampaikan ini kalimatnya asli beliau. Ini kalimat asli beliau, peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dengan ilmu di atas fondasi iman dan dikembangkan dengan bangunan amal atau akhlak, ya. Karena saya bilang fondasi akidah, maka saya mengganti di sini, ya. Menurut pandangan saya akidah lah yang paling dasar. Jadi jangan terlalu tinggi membahas peradaban kalau ini nih kita belum selesai. Urusan akidah itu number one gitu, Pak. Urusan akidah ini number one. Sudah akidah kuat, maka berjalanlah syariat, maka muncullah nanti akhlak. Jadi akhlak adalah hasil dari pemahaman yang baik akan akidah, hasil dari perjalanan pilar-pilar ibadah yang berupa syariat-syariat. Baru kalau ini 3 sudah selesai, baru kita bisa bicara masalah peradaban. Hari ini banyak kita lompat. Hari ini banyak kita lompat, ya. Saya didatangi oleh beberapa kawan, ya, yang mereka tiap waktu menggelorakan masalah khilafah gitu, ya. 4 orang datang ke rumah saya tuh, Pak. Ya, intinya ngajakin berdiskusi terkait dengan khilafah. Saya bilang, saya bukan tidak sepakat dengan masalah khilafah. Tapi menurut saya hari ini umat itu yang perlu dibenahi adalah 3 ini dulu, akidah, syariat, akhlak. Ya, kalau ini sudah benar, insya Allah nanti akan tegak sendiri itu. Tapi sekarang kita ngomong masalah peradaban, masalah khilafah, kita belum concern masalah akhlak. Kita belum concern masalah syariat, kita belum concern masalah akidah. Ya. Jadi gimana kita mau bahas masalah khilafah, lawang ada di antara kita yang masih percaya ada orang bisa menggandakan uang, Mbak. Gimana kita mau bahas khilafah? Ada orang yang masih percaya, ya, ada orang bisa ilmu kebal. Saya asli Banten, Pak. Banten 24 karat, Pak. Ya, jadi tadi ada orang Serang, ya. Saya leluhur saya dari Pandeglang aslinya, ya. Dan ya saya Banten, ya. Itu sering tuh ditanya gimana saat amalan ini, amalan ini. Saya bilang, ya memang dulu kami akrab dengan itu, tapi kemudian saya nggak pernah lagi terlibat urusan-urusan gituan. Karena Al-Quran sendiri melarang, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Ketika ada laki-laki kerjasama, ya, laki-laki dari kalangan manusia bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum, hanya menambah keburukan hum bagi keduanya, rohaqo. Jadi kalau ada orang kerjasama dengan jin, yang nggak akan ada baiknya. Jadi jangan kita bicara terlalu jauh, bicara hal yang sederhana saja dulu. Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap urusan kerjasama dengan jin misalnya? Bagaimana terhadap urusan dengan jimat-jimat misalnya, ya? Bagaimana urusan ibadah yang benar dulu aja. Jadi menurut saya bicara khilafah itu nanti urusan belakangan, karena yang paling penting hari ini tuh masalah akidah. Kemudian perjalanan ibadah, dan memang ini juga yang jadi masalah kata Najib Al-Atos, the problem, ya, our civilization itu kata dia adalah the loss of adab. Ini bahasanya Najib Al-Atos, loss of adab. Hari ini kita masalahnya adalah hilangnya adab. Hilangnya adab. Ya, akhlak kita tuh hilang gitu. Padahal akhlak ini adalah bisa dibilang apa ya, atap. Ya, atap peradaban, atap pribadi kita adalah kelihatan dari akhlaknya. Maka dari Al-Quran, maka harusnya muncullah gerakan-gerakan ini yang kemudian kita minus. Gerakan intelektual, ya. Hari ini Indonesia ternyata yang kalangan terdidiknya itu tidak lebih dari 5% kalau saya tidak salah. Ya, sangat rendah kalangan terdidiknya. Di Bogor misalnya, kami tinggal di Bogor ya dengan Ustadz Syam, itu mayoritas masyarakat, data menunjukkan statistik itu adalah di angka lulusan itu tertingginya adalah SMP, kelas 2 SMP rata-rata pendidikan di Kabupaten Bogor. Masih rendah, Pak. Ya masih agak jauh. Ini PR kita, dan kita darurat literasi, Pak. Darurat literasi, jarang mau baca. Ya, kita jarang mau baca, kadang-kadang baru baca judulnya saja langsung bisa menyimpulkan tuh. Kita darurat literasi. Sampai ada kawan saya cerita, dia pernah naik angkot gitu, Pak, ya. Dia pernah naik angkot, jelas-jelas angkotnya itu misalnya C01, ya, ada jurusan dulu angkot C01 Ciledug Bayoran.
Udah jelas-jelas di situ ada tulisannya, Pak. Ya, channel 1 Ciledug Bayor. Ntar dia berhentiin, dia nanya ke supirnya tuh, Pak, ini jurusan ini, Pak, ke Ciledug atau enggak, Pak? Padahal tulisan ada di situ, Pak. Saking darurat literasi atau juga tidak percaya lagi karena banyak angkot yang mungkin belum selesai udah pada belok gitu ya, belum nyampe Ciledug udah belok di tengah jalan misalnya. Tapi ini sadar atau enggak ini masalah kita. Ya, minat baca yang rendah. Gerakan ekonomi, sadar atau enggak, ekonomi kita hari ini tidak dipegang oleh umat Islam. Ya, karena mindset kita adalah pegawai, Pak. Berapa banyak ya orang tua yang nanya kepada anaknya itu pasti, nanti kamu udah gede mau kerja di mana gitu ya. Tapi berapa banyak di antara kita orang tua yang nanya sama anaknya, nanti kamu udah besar mau bikin perusahaan apa? Ya, mau punya karyawan berapa? Ya. Karena saya sempat belajar sejarah kurikulum, karena memang kurikulum kita tuh kurikulum Belanda yang dulu didesain sekedar buat jadi pegawai Belanda. Jadi Belanda itu dulu, Pak, zaman VOC ya, kemudian sebelum terusan Suez dibuka, itu kalau mau order pegawai, Pak, dia suratin dari Hindia Belanda nih, dari Nusantara, dari Indonesia ini dia bikin surat. Suratnya itu nanti baru nyampe Belanda tuh 6 bulan. Karena perjalanan. Nanti kemudian dikirimlah tuh pegawai itu 6 bulan lagi. Jadi untuk mengorder pegawai kurang lebih butuh waktu 1 tahun. Baru nanti terusan Suez terbuka tuh mulai lebih ringkas perjalanan itu. Maka kemudian mereka berpikir gimana caranya mencetak pegawai, akhirnya dibuatlah pendidikan untuk masyarakat pribumi. Sekedar mencetak pegawai. Nah, disadari atau tidak, residu-residunya sampai sekarang masih terasa oleh kita. Ya, kurikulum kita mencetak pegawai-pegawai baru. Ya, belum mencetak sebuah ekosistem ekonomi. Ya, kamu bikin perusahaan apa, kemudian mau berimpact berapa banyak, berapa luas pada masyarakat. Yang berikutnya juga kita minim pada gerakan politik. Maka ketiga poin ini sesungguhnya kalau dipersatukan dia akan menjadi peradaban ilmu. Tapi kita intelektualnya nggak dapat, gerakan ekonomi apalagi, gerakan politik kita juga belum bersatu. Ya, indikatornya gampang. Kita mayoritas Muslim, tapi partai politik Islam itu belum pernah menang, Pak, di Indonesia, Pak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, faktor penunjang peradaban Islam itu, kalau bicara masalah ilmu, maka 4 poin. Yang pertama adalah kekuasaan, ya, politik, kemudian ekonomi, stabilitas politik, dan lembaga pendidikan serta penelitian. Nanti kita akan lihat bagaimana Barat mengelola lembaga pendidikan mereka dengan basis wakaf. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum baik dalam memfungsikan Al-Quran. Sebagai sumber peradaban, Al-Quran tidak hanya dihafalkan dan dilombakan, tapi harusnya difahami dan diamalkan. Nah, banyak di antara kita baru sampai pada menghafalkan dan melombakannya. Dan ini bagus. Ya, saya tidak menjelek-jelekan, tentu ini bagus. Musabaqah Hifzil Quran saya juga pernah ikut, ya. Alhamdulillah 2009 saya menjadi wakil di tingkat nasional, Pak, MTKMN di Universitas Malikus Saleh. Jadi saya tidak menafikan itu bagus untuk mensyiarkan, tapi tidak boleh berhenti di situ. Harusnya kita pahami dan juga mengamalkan. Jumlah doktor tafsir juga sangat terbatas, ya, dikit. Ya, kita masih belum banyak. Saat ini tunggu-tunggu umat, ya, anak yang hafal Al-Quran sejak SD SMP, tapi hafalannya terus dibawa hingga menjadi ilmuwan dalam sains dan humaniora. Ini juga mudah-mudahan kita harapkan ke depannya. Ya, mulai masuk, ya, nanti arsitek, para dokter. Saya pada kajian, ya, isinya ada beberapa para dokter. Saya bilang, dokter tuh ya sebaiknya hafal. Kalau di lembaga tahfiz memang kita dipatok, ya, kayak kami dulu di Mahat Tahfiz itu, ya, hafalan itu dari juz 1 misalnya. Ada beberapa lembaga hafalan itu dari juz 30 misalnya. Runut, rapih, tertib. Karena memang ditargetkan buat jadi, ya, imam sholat gitu, ya, buat dipakai dalam menjadi imam. Tapi kalau ibu bapak yang sudah punya profesi masing-masing, silakan hafalkan, acak nggak apa-apa, sesuai dengan profesinya aja, Pak. Seorang dokter sebaiknya hafallah ayat-ayat yang berkenaan dengan dunia kedokteran. Jadi ketika memberikan, tadi ada dokter saya lihat tuh, ya, di majelis kita ada dokter Obginogen saya lihat, ya, kandungan, ya, SPOG. Siapa namanya? Kayaknya ada, ya. Ya, Kak, ketika misalnya mengobati pasiennya gitu, ya, atau seorang dokter ditanya,
apa dok tipsnya? Wakulu washrobu wala tusrifu misalnya, kan keren banget tuh Pak. Ya, makan minum tapi jangan berlebihan. Itu kan penyakit orang hari ini tuh makanan. Oh, kenapa kayak gitu dok? Karena Allah berfirman, fal yang zuril insanu ila to'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Kira-kira pasiennya gimana tuh? Pasti amazing gitu. Wih, dokter ini luar biasa. Walaupun hafalannya itu doang nggak jadi masalah Pak. Karena kadang-kadang dokter itu lebih didengar daripada seorang ustadz. Ya ustadz bilang jangan ngerokok, nggak didengerin tuh Pak. Tapi kalau udah sakit-sakitan datang ke dokter, dokter bilang jangan ngerokok, pasti didengerin tuh Pak. Betul Pak. Jadi pandangan saya punya pandangan kalau untuk orang-orang yang sudah punya profesi, ngafal tuh nggak harus runut dari juz 1 atau juz 30. Hafalkan yang sesuai dengan profesi ibu bapak sekalian. Ya, karena seorang psikolog dia berbicara dan mengutip ayat yang berkenaan dengan psikologi pasti lebih didengarkan, lebih punya efek daripada orang yang bukan berlatar belakang psikologi ketika membahas psikologi. Kan gitu. Seorang dokter juga demikian, seorang engineer ya, fa'aina tadhhabun, perlu tuh. Ketika membangun bangunan yang tinggi itu apa niatannya? Ya, kaitkan dengan Al-Qur'an, kaitan dengan hadis. Maka itu lebih berimpact. Jadi jangan ibu bapak berpikir bahwa dakwah itu harus kemudian di mimbar saja, enggak. Saya punya riset. Nanti Bapak silakan cari, kalau saya tidak salah dari Stanford University. Cari ya, Disalah Effect, Stanford University. Efek salah itu salah yang pemain bola itu Pak, yang dulu di Liverpool ya. Saya alhamdulillah pernah ke kamar gantinya Salah di Liverpool. Jadi salah itu diteliti oleh Stanford University. Kata Stanford itu penelitiannya, kehadiran seorang Salah sebagai pemain bola yang taat, pemain bola muslim yang taat, itu menurunkan Islamophobia. Itu dalam risetnya tuh. Menurunkan Islamophobia kalau saya tidak salah sampai 73%, nanti mohon dicek ya. Judulnya Disalah Effect, Stanford University. Jadi bayangkan seorang Salah, dia tidak berdakwah seperti ini, tidak berdakwah dari masjid ke masjid gitu ya. Dia hanya menjadi seorang muslim yang taat. Dia menjadi pemain bola dan dia muslim yang taat, punya efek dakwah, Pak. Jadi jangan pernah kita membayangkan dakwah itu harus kemudian satu format saja di masjid, dakwah itu harus kemudian dengan ceramah, enggak. Dengan profesi kita masing-masing, tapi kita taat menjadi seorang muslim yang soleh, muslim yang baik, itu dakwah itu sendiri. Pokoknya ketika urusan dengan Pak Wahyu misalnya, urusan kesipilan, urusan proyek-proyek, nggak ada tuh kata istilah korupsi gitu. Nggak ada istilah makan apa, makan pek gitu ya, makan pasir, makan nggak ada. Pokoknya kan itu ajib tuh Pak. Maka itu bernilai dakwah itu sendiri. Ya, pokoknya urusan tadi saya lihat ada kawan saya juga ada Mas Yanuar, dosen di STTD, beliau di transportasi darat. Ya, alumni S2 UGM kalau nggak salah, transportasi darat. Ketika urusan dengan beliau misalnya nggak bisa tuh speknya diturun-turunin. Oh itu kan itu dakwah juga itu Pak. Betapa efektifnya gitu. Tapi terkadang kita karena menjadikan dakwah itu hanya di masjid, maka dia soleh di masjid. Begitu di ruang kerja solehnya hilang. Ini kan yang nggak boleh terjadi sejatinya. Kemudian mendapatkan Al-Quran menjadi sumber ilmu seperti di masa lalu, ya, karena tadi apapun kemudian problematika umat, maka pertama yang dibahas adalah bagaimana Al-Quran memandang ini. Sehingga saya menurut pandangan saya berkenaan dengan Al-Quran itu apapun profesinya Quran itu jadi standar. Jangan sampai ada lagi ke depan kita dengar kenapa Bapak nggak bisa baca Quran? Ya saya kan bukan alumni syariah, saya kan profesor bidang ini, saya kan dokter bidang ini, saya kan profesinya arsitek, saya kan ini, nggak ada urusannya Pak. Karena apapun profesi kita sejatinya kita harus bisa baca Quran karena kaitannya dengan sholat, gitu Pak. Maka jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu kembalikan ya Al-Quran ini menjadi basic dasar kita, ya menjadi dasar kita bahwa semua orang harus bisa membaca Al-Quran. Semua orang harus bisa paling tidak bacaan-bacaan sholat dia pahami. Minimal itu Pak. Ya kalau dia bacaannya kulhu aja misalnya ya. Triokul ya. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Maka dia Al-Falaq, An-Nas kemudian Al-Ikhlas ya. Kulhu. Itu betul-betul dia baca terjemahnya. Dia pahami tafsirnya. Ya. Sehingga hafalannya mungkin dikit. Tapi dia paham. Bacaan sholat dia paham. Ya, jadi saya pikir hal-hal yang basic ini menurut saya penting untuk kita kaji kembali. Sudah apa kalau istilah barat tuh mastery ya. Sudah seberapa master kita di dalam bidang tersebut.
Nah, kerja keras para ulama dan tradisi ilmiah. Kita perhatikan Ibnu Aqil misalnya mengarang kitab Al-Funun itu 800 jilid. Ada yang mengatakan 400 jilid. Kata Imam Az-Zahabi, belum pernah ada di dunia ini kitab yang lebih besar darinya. Jadi bayangkan dulu para ulama mewariskannya kepada kita ilmu, Pak. Tapi masalahnya kita malas baca hari ini. Indonesia termasuk menempati darurat literasi, Pak. Ya. PISA kita rendah, baca kita rendah. Termasuk jalan kaki kita juga rendah ya Pak Wahyu ya. Apa sebagai ketua forum perjaka ya. di Asia kalau nggak salah Jepang paling tinggi ya 6 ribuan. Saya melihat bule-bule juga, bule-bule itu rata-rata 8 ribuan ke atas karena di sana jarang ojek Pak. Ya, ojek jarang, kemana-mana kita dipaksa akhirnya harus jalan kaki. Saya ingat di sana tuh kemana-mana jalan kaki karena memang cakung juga, cuaca mendukung, kedua nggak ada fasilitas. Kalau di kita karena mungkin cuacanya agak haredang gitu ya, kemana-mana naik motor gitu. Akhirnya budaya jalan kita termasuk yang rendah sehingga dijuluki sebagai negara mager ya Pak ya. Rata-rata 3 ribuan langkah kita per hari, bahkan banyak yang di bawah itu. Abu Ja'far At-Tabari belajar 100.000 ya, buku dan menulis buku Tarikh At-Tabari terdiri atas 30 jilid. Di dalamnya terdiri atas 38.000 hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari 7.008 hadis dalam 3 majelis malam mulai ba'da maghrib hingga subuh. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi zaman dulu tuh kalau namanya Al-Hafiz bukan hanya hafal Quran, Mbak. Tapi beliau juga hafal hadis ya, puluhan ribu hadis beliau hafal. Kalau sekarang Al-Hafiz itu hafal Quran, bahkan di beberapa tempat jadi spesifik. Al-Hafiz juz 30 gitu, Pak. Ada spesialisasinya. Dia Al-Hafiz juz 29. Kalau dulu enggak, Pak? Al-Hafiz itu bukan hafal Quran. Surat pilih-pilihan. Iya. Al-Hafiz surat-surat pilihan. Kita pengen banget gitu, bangga banget sekarang jadi Al-Hafiz itu. Padahal sebenarnya menurun, Pak, kualitasnya. Dulu Al-Hafiz itu bukan hanya hafal Quran, tapi puluhan ribu hadis. Makanya Ustadz saya selalu bilang, antum ngafal itu mau jadi Al-Hafiz atau apa? Kalau mau jadi Al-Hafiz, mendingan jangan. Ya, karena esensinya bukan itu. Menghafal itu kita ingin menjadi keluarga Allah. Innalillahi ahlina minan nas. Manhum ya Rasulullah qala ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Gelar itu apalah, enggak terlalu penting. Ya, yang terpenting adalah kemudian kita menjadikan Al-Quran itu sarana untuk menambah iman kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi sepanjang hidup telah membaca lebih dari 20.000 jilid kitab. Ya, kalau di Barat itu anak-anak tuh disupervisi bacaannya. Jadi anak saya di Birmingham ketika sekolah punya logbook gitu ya, yang di situ dia harus laporkan setiap minggu berapa buku dia sudah baca. Ya. Berapa buku dia sudah baca, atau di Kindle itu ya, rata-rata mereka punya Kindle ya, semacam tablet yang gitu ya, itu ada reportnya nanti minggu ini dia sudah baca berapa banyak buku, dan kemudian mereka disuruh cerita. Nah menurut saya memang pendidikan dasar tuh harusnya banyakkan dia cerita, storytelling. Di kita nggak, anak baru SD sudah harus bisa baca tulis hitung gitu ya, berat sekali di Indonesia nih. Harus bisa baca tulis hitung, yang kemudian efeknya juga nggak terlalu signifikan juga ya, nggak terlalu signifikan. Akhirnya kemampuan imajinasinya menjadi rendah. Ya, disuruh nanya nggak berani, Pak. Nanya jawab banyak kita nggak berani. Nanti kita lihat nih di forum kita banyak yang tanya jawab nggak ya? Banyak. Kemudian Spanyol misalnya kita tahu ya, luar biasa kemajuan dalam bidang seni, sastra, ilmu agama, sains, filsafat dan selebihnya, tata kota dan lain sebagainya. Mempesona orang-orang Kristen pada masa itu yang akhirnya terdorong untuk meniru gaya hidupnya orang Islam. Karena jumlah mereka cukup banyak dan membentuk kelas sosial tersendiri, maka akhirnya orang-orang meniru itu diberi julukan muzarrab. Arabnya musta'rib. Musta'ribah itu asing. Orang-orang asing yang senang dengan kearab-araban. Ya. Jadi tidak boleh kita anti Arab tuh, nggak boleh, Pak. Dan ini pendapatnya Philip Kahiti. Bapak tahu Philip Kahiti? Guru besar peradaban Islam ya, sejarah peradaban Islam dari Harvard University. Ini pandangannya beliau. Jadi dulu orang ya bangga gitu. Hari ini orang karab-arapan di bidang apa? Kadal gurun, Pak. Padahal nggak bisa kita anti dengan Arab tuh nggak boleh, Pak. Nggak bisa juga.
kita anti dengan Arab, maka kita nggak bisa ngomong. Karena banyak bahasa Indonesia secara struktur filologisnya berasal dari bahasa Arab. Pancasila bahkan, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, adab, bahasa Arab, Pak. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Berapa banyak bahasa Indonesia tersusun dari bahasa? Tidak boleh kita anti Arab. Ya, bahkan sebaiknya kita harus belajar juga bahasa Arab. Lughatil Arabiyyah, lughatil jannah. Bahasa Arab bahasa penduduk surga. Ya. Maka dulu luar biasa, saking kita luar biasa. Tapi sekarang tadi kondisinya berbalik. Ya, dulu orang meniru-niru Arab. Hari ini orang kalau mau ke Arab-Araban kemudian dianggap nggak cinta Indonesia misalnya. Jangan pernah ragukan, Pak, nasionalismenya orang Islam, kan gitu ya. Di Spanyol umat Islam telah memprakarsai gerakan intelektual. Ya. Kemudian peran ilmuwan muslim, dari 100 sekolah menengah terbaik di Indonesia hanya 3 sekolah Islam, sisanya itu Nasrani. Ini PR kita, Pak. Saya pernah lama di sekolah ya, 2010 sampai 2019 saya ngajar di pesantren di sekolah-sekolah Islam. Dan ketika mengantarkan anak-anak sampai pada OSN, begitu sampai nasional kita bagian tumbang, Pak. Ya, kita bagian tumbang. Kita banyak kalah dengan sekolah-sekolah. Dan ini fakta, tidak perlu kita pungkiri dan malu. Faktanya memang di bidang OSN kita cukup banyak merosot. Kemudian dari universitas terbaik dunia hanya ada 5 universitas dari negara-negara Islam, sisanya banyak Barat. Nanti saya bedah kenapa Barat cukup maju dari sisi sainsnya. Prestasi intelektual muslim dalam bidang sains dan humaniora masih kalah dengan intelektual non-muslim. Produktivitas ulama masa kini, Pak, ya kita bicara hari ini, kalah jauh dibanding ulama di masa lalu. Ya, bahkan Ustadz saya mengakui keberadaan kalau kita yang belajar syari itu ada namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu gudang buku ya, Pak ya. Itu bagus, positif sekali, jadi mudah kita nyari kata apapun tuh nanti dibahas di buku itu. Apa aja yang buku membahas itu dia keluar tuh semua terot. Tapi di sisi lain jadi kita malas ngafal, Pak. Kita jadi lebih senang dengan laptop, dengan apa namanya tablet kita. Akhirnya jadi jarang buka kitab yang asli gitu. Nah, kemudian muncul masalahnya apa? Ya kita jarang nyoret-nyoret. Kan salah satu ciri khas pendidikan tradisional itu apa, Pak? Pakai kitabnya kitab asli, kemudian nanti kita kalau ada hal penting kita bisa coret-coret. Kalau di gadget atau di kita jarang gitu. Ya. Jarang bisa coret-coret kecuali memang betul-betul sudah sehari-hari menggunakan itu. Tapi yang tidak terlalu gemar dengan dunia gadget itu agak susah nanti coret-coret. Akhirnya pemaknaan kita terhadap satu problematika itu juga menjadi kurang. Jadi menurut saya di satu sisi paperless itu baik, tapi di sisi lain juga ada kebiasaan yang akhirnya jadi kurang. Coret-coretan kita jadi kurang, Pak. Padahal itu cukup bagus gitu ya. Karena ada kalimat, saya lupa namanya siapa, menulis itu mengikat makna. Menulis itu mengikat makna. Dengan kita sering menulis, makna itu jadi terikat. Karena kita jarang menulis, maka makna kita ya hilang saja begitu. Ya saya nggak tahu nih, yang majelis ilmu malam ini berapa banyak yang juga sambil nyatet-nyatet ya. Kelihatannya Mas Dimas sambil nyatet-nyatet nih. Yang lainnya nggak tahu, mungkin hafalannya sudah sangat kuat ya. Tidak perlu mencatat, tapi langsung hafal kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan gitu. Begitu baca kitab ya, balik halaman maka kitab yang baru dibaca halaman itu langsung hafal, Pak ya. Mudah-mudahan nih semuanya seperti Imam Syafi'i sepertinya ya. Jadi langsung terekam. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka what is to be done? Ini usulannya Ustadz Hamid dulu di London. Saya ingat sekali beliau akhirnya kita perlu mengembalikan pendidikan itu kepada khitohnya, lembaga Islam harus betul-betul profesional. Dan beliau waktu itu menyampaikan, saya ingat betul, dan akhirnya saya juga mengkaji, ternyata lembaga-lembaga besar seperti Oxford, Cambridge, itu besar, Pak, karena wakaf laboratorium. Karena wakaf alat-alat peralatan apa namanya penelitian yang keren-keren. Nah, ternyata saya suatu saat ada acara di Majelis Ulama Indonesia Pusat yang ngisi itu dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. BWI itu bilang, mindset orang Indonesia, wakaf itu nggak lepas dari 2M. Makam dan masjid. Makam dan masjid.
Padahal orang Barat wakaf itu ke taman. Kalau Bapak main di Birmingham di beberapa tempat itu banyak taman itu wakaf dari Cadbury, Pak. Jadi Cadbury itu mewakafkan banyak taman ya untuk masyarakat. Nah, hari ini kita jarang bicara masalah taman. Bahkan orang Indonesia masalah taman tuh konsepnya satu saja. Padahal kalau di Barat itu taman tuh ada park, ada garden. Yang namanya garden itu ya bunga-bunga gitu, itu nggak boleh diinjak-injak. Tapi yang namanya park itu rumputnya boleh diinjak. Kita semua taman itu sama. Kita pergi ke Monas misalnya dulu, taman rumput tuh nggak boleh diinjak. Padahal justru di situlah kalau mau enak ya di situ. Ya sampai ada istilah nyeker ya, grounding itu malah bagus buat kesehatan. Kita mindset tentang taman kita juga menurut saya perlu digugat. Taman itu harusnya boleh diinjak. Ya, yang namanya rumput-rumput harusnya boleh diinjak, boleh guling-gulingan kita di situ. Tempat main kita. Tapi banyak tempat rumput ada tulisan apa, Pak? Dilarang menginjak rumput. Karena tadi mindsetnya tamannya menjadi taman garden. Harusnya tamannya ada yang park. Park itu ya boleh main, boleh guling, boleh tidur-tiduran. Saya kalau lagi musim-musim summer gitu ya di Barat itu mereka pada tiduran itu pada situ, Pak. Barbekyuan, tiduran gitu ya. Karena itulah tempat kumpulnya dengan keluarga. Saya kemarin ketemu dengan anggota DPRD, saya bilang Jawa Barat ini tamannya banyak tapi hanya terpusat di Bandung saja. Di Bogor tempat kami di Cilengsi tuh nggak ada. Yang ada paling punya perumahan-perumahan aja. Yang di luar perumahan nggak ada tempat pertemuan masyarakat di taman-taman itu. Menurut saya taman itu bagian penting. Nah itu bisa dibuka. Konsep wakaf itu bisa wakaf taman, bisa wakaf laboratorium. Tapi berapa banyak kita pernah dengar hari ini, ya seorang kaya mewakafkan laboratorium misalnya. Saya terpesona ya, walaupun ini konteksnya Barat. Ada profesor apa namanya pensiunan ya kalau nggak salah di sebuah universitas di Amerika Serikat. Itu memberikan donasi sekian triliun apa miliar gitu di kita. Akhirnya fakultas kedokteran ya mahasiswa yang pada saat itu semua digratisin. Berapa banyak kita profesor yang punya pensiunan sebegitu banyak. Yang kita miris hari ini banyak peneliti-peneliti BRIN ya, kita doakan mudah-mudahan selesai masalahnya, itu terpaksa harus keluar dari rumah dinasnya. Karena waktu dinasnya habis dan mereka masih bertempat di tempat rumah dinas. Mudah-mudahan bukan karena mereka nggak punya rumah ya, tapi ini PR besar. Karena penghargaan terhadap para peneliti, penghargaan terhadap para dosen kita masih termasuk rendah. Ya, yang terjerat pinjol tertinggi hari ini, tahu Pak? Golongan apa Pak? Guru Pak. Ya, ini juga menjadi renungan buat kita. Jadi perhatian kita terhadap dunia pendidikan itu rendah karena konsep wakaf kita juga belum bergeser dari 2M tadi. Makam dan ada guru Quran enggak, Mbak? Guru ngaji ada enggak itu pinjol? Nggak tahu. Itu harus diturunin lagi ya. Gurunya guru apa tuh? Ya, gurunya guru apa? Tapi ini terjadi fakta. Ya, ini terjadi fakta di tengah-tengah kita. Memang perhatian kita terhadap ahli ilmu masih sangat rendah. Ya di Indonesia khususnya. Lembaga pendidikan Islam harus benar-benar menanamkan Islam sebagai agama dan peradaban untuk mencetak manusia seutuhnya insan kamil berbasis ilmu, iman dan amal. Ya, kita iri gitu ya dengan Mesir punya kampus sebesar Al-Azhar dengan wakaf yang luar biasa. Kemudian dari TK sampai S3 itu ya luar biasa supportnya. Kita padahal punya potensi yang besar harusnya. Ya saya membayangkan harusnya Indonesia bisa tuh. Dari TK sampai S3 punya lembaga sekelas Al-Azhar yang kemudian digratiskan betul-betul. Tetapi para dosennya, para gurunya betul-betul dijamin oleh negara. Ya, Arab Saudi bagaimana menghargai imam. Masya Allah ya, Sesudais itu gajinya tuh setara dengan para menteri. Kalau kemudian ada fasilitas-fasilitas menteri yang baru-baru, mobil terbaru, maka imam masjid itu juga yang merasakan. Sekarang berapa banyak imam-imam di kita yang dihargai dengan begitu luar biasa keilmuannya mereka. Yang berikutnya kualitas Universitas Islam harus standar internasional. Nih kita doakan mudah-mudahan yang sudah melopori Saudi saya lihat dengan mendirikan KAUS ya, King Abdullah Science and Technology untuk mengembalikan sains dan teknologi kepada peradaban Islam. Dan mudah-mudahan ketemu momentumnya. Akhirnya dunia bisa berkata bahwa sejatinya ilmu yang ada hari ini di Barat memang kita juga ambil dari Islam, gitu ya. Hari ini kan kalau kata dosen saya dulu, ya Barat itu sebenarnya banyak nggak jujur juga. Mereka menyuruh kita harus taat referensi ya, harus citasi itu taat.
ngutip dari mana. Tapi mereka sebetulnya banyak nggak taat, Pak. Mereka banyak mensitasi ilmu dari ilmuwan Islam tapi tidak diulas oleh mereka. Kecuali memang yang betul-betul objektif terhadap ilmu. Kemudian, nah ini dia. Yang terakhir, iktisadiyah atau gerakan ekonomi ya. Masjid Nabawi, Masjid Kuba itu dari wakaf ya. Dimulai dari 800 dirham. Kemudian diperlebar lagi ada 7 kebun. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin ditambah lagi wakafnya makin lama makin besar. Dan terakhir yang kita tahu ya wakaf yang paling dahsyat wakaf dari Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan sekarang ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Maka kebiasaan wakaf ini perlu kita kembalikan. Dan wakaf ini menurut saya perlu kita dukung. Badan Wakaf Indonesia ini menurut saya perlu kita dukung dengan baik. Dan sebaiknya memang wakaf itu diperbesar spektrumnya, tidak hanya makam dan masjid, tapi lebih besar lagi lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya, taman. Itu perlu di campaign menurut pandangan saya. Dan kita minim di situ. Ya kita minim di situ. Padahal kalau kata Bu Sri Mulyani, orang Indonesia itu berbeda dengan orang Barat, salah satunya di pengelolaan aset. Kalau orang Barat punya aset, maka aset itu dibuat kerja habis-habisan. Nah, orang Indonesia itu kerjanya habis-habisan, orangnya asetnya diem. Menurut saya aset-aset yang diam itu sebaiknya memang diwakafkan mumpung kita masih hidup. Banyak di antara kita mewakafkan aset kita udah jelang kematian kita. Ya, karena bingung nih mau diapain, adalah diwakafkan. Ya. Dan kemudian lisan saja. Dan banyak kejadian menurut orang KUA di Cilengsi saya ketemu, begitu selesai wakaf karena wakafnya lisan, betul tuh yang nazirnya. Tapi begitu pewakifnya wafat, nazirnya wafat, anak-anak antara pewakif dengan nazir ini sering bentrok. Karena apa? Wakafnya secara lisan, tidak dirapihkan dengan akta ikrar wakaf, ya tidak diwakilkan dengan sertifikat wakaf. Jadi ibu bapak yang mau berwakaf, saran saya dirapihkan, Mbak. Mumpung kita masih hidup, dibuat akta ikrar wakafnya, dibuat sertifikat wakaf. Karena orang tuanya soleh, insya Allah. Bapak ibunya soleh, nazirnya soleh, soleha. Dia menerima wakaf dengan amanah. Tapi kita nggak tahu. Nanti anak turunan kita gimana kita nggak tahu. Maka untuk mencegah itu sebaiknya memang hitam di atas putihnya harus jelas. Ya, tidak hanya wakaf secara lisan. Nah ini dana wakaf semua Pak awalnya Pak. Dan dengan dana wakaf kita kebingungan hari ini. Kalau kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram kita nyari kotak amal tuh nggak ada ya Pak ya. Nggak ada kotak amal. Akhirnya orang-orang Indonesia senangnya beramal kepada para marbotnya, ya, marbotilahnya di apa namanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan ini semua ya dari wakaf-wakaf ini. Ekonomi berdasarkan harta wakaf manfaat ini yang menurut saya masih PR di kita. Padahal potensi wakaf kita juga masih sangat besar. Ya, potensi wakaf kita masih sangat besar. Pendapatan negara dijadikan harta wakaf didistribusikan untuk orang yang berjasa dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan. Ini minim. Ya, kita masih mendapati berita misalnya guru honorer gaji 300.000, 400.000 satu bulan. Ya, ini jadi berita yang sehari-hari kita dengar. Harta wakaf ada yang digunakan untuk sarana peribadatan, pendidikan, perpustakaan. Kemudian termasuk masalah umat, transportasi, fasilitas umum dan kaum duafa. Jadi sekarang ada istilah wakaf produktif. Bahkan dompet duafa sekarang sedang kampanyekan wakaf sawah. Karena memang isu ke depan itu kan energi dan pangan ya Pak. Jadi kalau punya sawah daripada dijual itu bisa difikirkan untuk diwakafkan saja Pak. Sehingga sawahnya akan tetap. Ya, sawahnya tidak boleh dijual dan berasnya terus bisa dimanfaatkan. Oh digarap sendiri saat. Ya atau digarap sendiri emang enggak. Ya. Wes. Tapi usahakan memang jangan dijual gitu. Karena ke depan isunya memang pangan dan juga energi. Cuman tantangannya juga tidak mudah saya pikir. Di zaman Abbasiyah, harta wakaf untuk perpustakaan dan mendanai utusan untuk pencarian naskah-naskah Yunani, Suryani, Persia, Kipti, serta membayar penerjemahan naskah tersebut. Makanya Abbasiyah kuat, ya, punya Baitul Hikmah. Karena luar biasa, semangat mereka dalam belajar itu memang luar biasa besar. Setiap karya ilmiah hasil kajian dari perpustakaan ditimbang dan diganti dengan emas. Jadi bayangkan ya, bagaimana produktivitas para ulama dahulu diapresiasi. Ya, diapresiasi dengan begitu luar biasa. Ditimbang dengan emas. Jadi kalau Ustadz Syam nulis kitab 2 kilo, dihadiahi emas Ustadz Syam. 2 kilo.
Ya. Kalau sekarang kita nulis buku, tiba-tiba datang pertanyaan, ada e-booknya nggak gitu ya? Atau kita nulis buku, bukunya launching, baru 2 bulan kemudian muncul buku bajakan. Dan banyak kaum muslimin berbangga membeli buku bajakan. Ya, saya lalu bilang tuh ke mahasiswa saya, kalian beli buku usahakan buku asli kalau penulisnya muslim. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa poin ya. Maka solusinya menurut pandangan kami memang hidupkan ekonomi umat dengan wakaf. Ini kampanye-kampanye BWI menurut saya perlu dukung. Ya. Ibu Bapak sekalian, ketika ada pilihan-pilihan beramal, saya pikir wakaf ini perlu kita sadarkan juga ya. Perlu kita kampanyekan juga. Sehingga aset-aset yang tadi kata Bu Sri Mulyani itu nganggur, daripada nganggur ya mendingan kita wakafkan. Mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, jangan sampai malah wakaf jelang-jelang akhir karena kita sudah kebingungan ya. Setelah anak-anak selesai, keluarga selesai, memang sebaiknya masih hidup dan kita punya konsep, punya gagasan ini mau buat apa jadi jelas. Umat dan negara Islam tidak kompak membangun sistem ekonomi syariah, ini fakta. Ya. Nasabah bank syariah di Indonesia baru 2% dan belum meningkat dari tahun ke tahun. Nggak tahu nih, ini kan waktu itu kejadiannya saya lupa tahun berapa. Tapi mungkin sekarang mudah-mudahan sudah meningkat ya. Allah alam bisawab. Ini mungkin beberapa poin pilar peradaban Islam. Jadi yang pertama adalah peradaban ilmu. Yang kedua adalah al-qiyadatul qawiyah, kepemimpinan politik. Dan para ulama berpendapat yang disebut dengan qawiyah itu dimensinya 3. Yang pertama fisik, ya qawiyul jism, jasmani yang kuat. Yang kedua akal, makanya segala hal yang merusak akal itu diharamkan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan akhlak, ya pribadi, integritas. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Ini mungkin berapa poin, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita diskusikan. Saya lebih senang diskusi sebetulnya ya. Sehingga saya juga bisa belajar dari ibu bapak sekalian yang tentu jauh lebih expert di berbagai bidang yang saya tidak kuasai, dan mudah-mudahan jadi malah banyak sudut pandang dan perspektif terhadap tema diskusi kita pada malam hari ini. Allah alam bisawab. Allahumma afiq ila qaumit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Mudah-mudahan ada poin yang bisa kita ambil, yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Saya silakan pada Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi atas paparannya. Selanjutnya ini ada waktu untuk bertanya. Mungkin teman-teman nggak harus tanya juga Pak. Boleh ngasih tambahan, boleh mengurangi juga boleh. Semuanya boleh Pak, diskusi. Diskusi ya. Kalau nanya saya juga belum tentu bisa jawab. Nah, kita diskusi aja. Mungkin saya kira teman-teman ini sudah banyak saya kira yang ingin didiskusikan. Monggo Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu juga. Waktu dipersilakan. Kalau nggak ada, saya ingin nanya. Nah, monggo Pak langsung Pak Budi, monggo Pak Budi. Rendra. Oh, Pak Rendra. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau kajian kayak gini nih seneng banget nih. Matanya langsung terang. Tapi ini Ustaz, saya tuh juga pengen tanya juga ya. Kira-kira tuh pada era apa sih, pada titik apa sih kita itu mengalami degradasi ya? Karena kan dulu tuh memang yang namanya ilmu tuh kan dikuasai betul ya. Dan bahkan setiap ilmuwan atau ilmuwan Islam itu dia menguasai banyak sekali ilmu, tidak hanya agama, tapi memang kebanyakan agama, tapi dia punya ilmu-ilmu yang lain. Itu kira-kira itu titik baliknya itu kapan ya? Saya pernah dengar juga ada pendapat bahwa setelah Imam Al-Ghazali itu ada titik balik, dia menurun semuanya setelah itu. Itu kapan tuh Ustadz? Atau pas era apa tuh? Atau kejadian apa tuh yang bikin kita
Kalau Barat itu kan baru aja ya. Ya, Mereka kan baru belajar itu kan di zaman Renaissance itu kan ya. baru mereka Setelah The Dark belajar. Age. Gimana Ustaz? Ya, ini langsung jawab atau gimana nih? Ya, Langsung. monggo Pak Ustaz. Iya. Sambil yang teman-teman lain mau Terima kasih ya diskusi. Pak Renda ya. Saya pikir pertama memang lebih ke penyebabnya dulu kali ya. Jadi penyebab kemunduran peradaban Islam itu memang karena hiburan, Mbak. Karena mulai masuk hiburan-hiburan yang memang itu disusupi, disadari atau tidak. Sehingga menjauhkan orang-orang soleh itu dari kecintaan terhadap ilmu dan kecintaan terhadap ibadah serta jihad. Yang berikutnya memang ini sudah sunatullah. Ini juga banyak yang menyatakan demikian. Sudah sunatullah karena memang Nabi sendiri yang bilang kita mengalami 5 fase ya. Nubuah, khilafatu ala minhajin nubuah, mulkan adhan, mulkan jabariyatan, dan kelak kembali kepada khilafatu ala minhajin nubuah. Nah, fase kemunduran itu ketika kita mulai memasuki masa yang namanya mulkan adhan. Mulkan adhan itu apa? Kata para ulama adalah raja yang menggigit. Apa maksudnya? Terjadi pasang surut kepemimpinan. Sebetulnya kepemimpinan masih kepemimpinan muslim, Mbak. Tapi terjadi pasang surut kualitas kepemimpinan. Ada yang sangat soleh, ada yang sangat mencederai umat. Kita tahu ada khalifah yang membunuh sekitar 120.000 kaum muslimin. Siapa Pak namanya, ada yang tahu? Mu'tasim ya. Hajjaj, ya. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh muslimin luar biasa banyak sekali. Ya, tapi itu masih dalam bingkai kepemimpinan muslim. Ya, kita tahu ada yang sangat hebat, ada Umar bin Abdul Aziz di Umayyah, di Abbasiyah nanti ada Harun ar-Rasyid. Tapi kita tahu juga nanti ketika ada pengaruh Mu'tazilah, ada juga ulama-ulama yang dipenjara seperti Imam Ahmad bin Hambal yang dipenjara ketika masanya Al-Ma'mun misalnya karena terkena pengaruh Mu'tazilah. Menurut saya itu titik terendahnya ketika ulama-ulama itu mulai dibenci oleh para pemerintah. Ya, itu titik terendahnya karena harusnya ulama dengan umaro itu ya satu tarikan gitu ya, satu tarikan. Maka ketika para ulama itu mulai dipinggirkan, para ulama itu mulai dibenci, ada kaidah di kalangan para ahli ilmu. Kaidahnya begini, al-lahmul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Jadi setidak-tidak sukanya kita dengan para ulama, ya kita perlu menyikapi dengan bijak. Yang kita tidak suka ini pribadinya atau pikirannya misalnya. Ya, yang harusnya tidak kita suka itu adalah pikiran, bukan kepribadian. Karena sebagai manusia dia ada kesalahan ya tentu, namanya manusia gitu ya. Tapi yang kita kemudian tidak sukai harusnya apa? Jangan sampai kemudian body shaming dan seterusnya gitu, karena tidak suka dengan 1-2 hal dari seorang ulama, dari seorang ustadz, kita kemudian menyerang dalam tanda kutip kemanusiaan atau pribadinya dia. Padahal pribadi itu dia bisa berubah, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik dan seterusnya. Yang berikutnya lebih parah lagi adalah fase sekarang. Fase sekarang ini kata para ulama adalah fase namanya mulkan jabariyatan. Raja yang sewenang-wenang. Apa itu maksudnya? Kepemimpinan itu tidak lagi dipegang Islam. Ya, sekarang kepemimpinan itu dipegang oleh non-muslim, dan kalau ditarik, kalau kata siapa saya lupa, Nasi Ulwan atau siapa? Pakar sejarah Islam dari Mesir, dia bilang penutup peradaban Islam adalah Yahudi. Dan hari ini disadari atau tidak, tarikannya itu ke sana, Pak. Mau apa? Ekonomi, mau politik gitu ya, tarikannya ke sana. Tetapi berita gembiranya adalah ujungnya kita akan kembali kepada Islam juga. Islam akan menjadi soko guru peradaban Ustadz Ziyatul Alam. Hari ini berapa banyak ya orang-orang mulai pada berbondong-bondong masuk Islam. Saya Ramadan kemarin diundang ngisi di Bappenas. Ya, ngisi di Bappenas, ketemulah dengan kawan-kawan ya, alumni-alumni Eropa. Salah satunya alumni Belanda. Kawan saya ini cerita, ternyata di Belanda itu juga sama dengan Inggris. Hampir setiap Jumat tuh ada aja orang masuk Islam. Jadi fenomena orang masuk Islam di Barat itu sekarang ya mulai banyak gitu dan merata di banyak negara di wilayah Eropa.
Saya selalu bilang ke anak-anak, ke mahasiswa, jangan-jangan kalian nanti tuh wilayah kerja kalian bukan di sini. Antum tuh nanti malah kerjanya tuh di luar tuh. Ya, atau menjadi dai-dai di luar negeri gitu. Maka bukan cuma bahasa Arab, bahasa Inggris juga tuh bisa, tambah bahasa Mandarin kalau bisa. Maka titik terendahnya menurut saya dari masa Mulkan Ad-Don. Ketika para ulama mulai dimusuhi, kemudian yang kedua ketika hiburan-hiburan mulai mendominasi. Ya, ketika hiburan-hiburan mulai mendominasi. Ditambah yang ketiga memang secara akhir itu zaman para ulama-ulama yang soleh, yang hanif itu mulai banyak akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini juga menjadi PR besar. Kepada siapa lagi kita kemudian belajar ketika para ulama-ulama yang lurus-lurus itu kemudian dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semangat kecintaan ilmu itu harus terus kita tumbuhkan. Jadi pandangan saya demikian, Pak. Titik balik itu, titik terendahnya adalah ketika kita kemudian menjauh dari tradisi ilmu dan membenci para ulama, itu mulai dari Mulkan Ad-Don, ya. Dari Umayyah akhir, kita tahu Umayyah juga punya catatan dalam tanda kutip karena terjadi penyerangan, ya. Terjadi peperangan di masa Umayyah gitu, di masa Umayyah antara Umayyah dengan Abbasiyah misalnya gitu. Kita pahami itu bersama. Allah alam itu mungkin, tetapi berita gembiranya memang hari ini pun tidak sedikit orang yang mulai mengkaji Islam di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang berada di barisan ini, on the track ini, mengkampen Islam dengan bidang kita masing-masing. Saya selalu bilang kalau bisa memang tadi ya, Bapak Ibu silakan hafalkan ayat, hafalkan hadis sesuai dengan profesinya. Jadikan itu campaign kita, ya. Walaupun hafalan itu aja gak apa-apa. Tapi ketika kita berhujjahlah dengan dalil. Kalau Allah, kalau Rasul. Jadi ketika urusan tadi ya kesipilan nggak bisa tuh main-main, karena kita hafal ayatnya, kita hafal dalilnya. Itu saya pikir lebih ajib ya daripada seorang ustadz gitu ya, daripada seorang ustadz. Bapak, ibu bapak dengan profesi masing-masing itu akan lebih kuat ya ketika menyampaikan ayat sesuai dengan profesinya. Allah alam. Ya betul. Itu pertanyaan kedua saya, Ustadz. Gimana? Itu pertanyaan kedua saya tuh. Gimana? Tapi saya nanya sekarang bukan sama Ustadz ya, sama teman-teman sipil yang lain. Ayat apa nih yang cocok buat yang paling enak Pak Rendra itu. Beliau pas beraspalan atin aspala sapilin aja, aspala sapilin gitu. Apal nih. Aspala sapilin, aspala. Jadi misalnya menemukan sosok seorang intelektual muslim di zaman apa dicari, ya memang dia kemudian menjadi peletak dasar ilmu-ilmu tentang kesipilan misalnya. Saya pikir akan ada tuh. Itu praktik dasar dalam kampanyenya Najib Al-Atas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi kata beliau itu, kembalikanlah ilmu itu kepada pemiliknya. Karena jangan-jangan ada missing link. Lawang Bapak coba deh, kalau kita perhatikan sejarah ilmu kan, waktu Barat itu the dark age, Islam tuh udah gilang gemilang. Ya kan gitu. Maka perlu kita cari supaya nanti begitu Pak Wahyu punya anak yang juga mau mengikuti jejaknya bisa diarahkan. Nah, ini nih sebenarnya dasar-dasar sipil ini nih bukan dari dia. Dia tuh ngutip dari sini gitu loh. Jadi kita bisa jelaskan tuh akan lebih dahsyat kalau ibu bapak yang sesuai dengan profesinya yang menyampaikan itu, karena memang sehari-hari bidangnya di situ. Nah, kita kadang tadi terlalu saklek, terlalu kaku. Menurut saya menghafal Quran tuh bukan hal yang kaku ya. Silahkan. Ya kecuali nanti mau dipakai dalam sholat kan nggak bisa per ayat-ayat gitu ya. Kemudian lompat nggak bisa. Kalau itu tetap harus sesuai dengan runut ya. Tapi dalam menyampaikan dakwah tadi menurut saya bisa dengan lebih fleksibel dalam menghafal. Allahu a'lam. Jadi mungkin minta izin ya Ustadz Syam. Jadi Pak Wahyu misalnya mau menghafal dari ayat-ayat yang dihafalkan sesuai dengan bidangnya dulu, monggo gitu ya. Kan paling nih Ustadz, paling nih. Gimana? Aspala sapilin aspal. Beliau bidang itu apa aspalan Ustaz? Iya. Nggak menarik ini, betul. Kadang kita nggak kepikir kalau ternyata harus lebih baik. Makanya aku nanya bukan sama Ustadz Syam, aku nanya sama teman-teman nih yang ini apa nih ayatnya. Nah, kan harusnya lebih memahami. Bisa kita bahas lagi tuh. Lebih mengaplikasikan. Yang menarik gitu, betul. Sipil dan Islam tuh bagaimana tuh titik temunya, konvergensinya tuh itu menarik tuh menurut saya.
Dapat S2 ini. itu yang relevan itu kurun nafsin itu maut Pak. Oh iya iya. Ini kan kuburan aja. Semua profesi kan kalau itu. Anissa ayat 3 dihafalin. Tuh, apa tuh? Izin bertanya, Ustaz. Enggak. Tadi disebutkan sebab kemunduran umat Islam itu adalah dengan merebaknya hiburan. Kemudian kita melihat juga bahwa banyak yang sudah viral itu ada sholawat yang diiringi dengan hiburan-hiburan juga, seperti misalnya ya berbaur antara laki perempuan, kemudian joget-joget bersama, menari bersama, dan lain sebagainya. Pandangan Ustadz mengenai sholawat yang diiringi dengan nyanyian ataupun hiburan-hiburan seperti itu, apakah ini juga termasuk kemunduran kita saat ini? Terima kasih. Tadi siapa ya? Mau tadi dengan siapa ya? Iya. Oh, Pak Anton. Mbak Anton. Siap, Pak Anton. Perkenalkan diri Pak ya, biar kita tahu nih. Kita nyari-nyari mana yang tanya ini kan ada 50-an nih. Iya. Tempat saya lagi gelap. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Silakan. Pak Anton ini mahasiswa di Fathahillah, tapi beliau udah sarjana sebetulnya. Sarjana komputer ya, Pak Anton ya. Sarjana komputer dan sekarang ngambil S1 lagi ya. Iya. Terima kasih Pak Anton ya. Pertama memang yang namanya ibadah itu goalnya ujungnya harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Ketika sebuah praktik-praktik ibadah apapun itu namanya justru tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjatuhkan kita ke dalam syubhat apalagi maksiat, maka kita perlu pertanyakan. Kita perlu apapun itu jenis praktiknya ya. Tadi yang disebut hanya salah satu varian saja ya. Karena lagi-lagi menurut saya karena darurat literasi kita. Saya pernah di-sharing sama seorang teman itu musik apa ya, saya lupa. Pokoknya penyanyinya itu penyanyi Arab. Dia bahkan tidak berhijab. Kemudian mohon maaf pakaiannya tidak sopan. Tapi kawan saya itu cerita, ini di kampung saya tuh kata dia dijadiin apa bahan qosidah gitu. Lagu-lagu qasidah padahal penyanyinya pun pakainya gitu. Tadi karena kita Magadir, Ustaz. Apa namanya? Magadir. Saya lupa deh pokoknya judulnya apa, intinya yang bahkan penyanyinya pun jauh dari nilai-nilai Islam. Maka apa pelajaran pentingnya? Kita perlu memahami, kita perlu paham ya, tidak hanya sekedar membaca. Ini penyakit kita kadang-kadang. Kita senang baca ini, baca itu, menyanyikan ini, menyanyikan, tapi kita tidak paham maknanya gitu. Saya juga sering ya kritik ke mahasiswa, ke anak sekolah, kalian tuh ya ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu loh ya. Apalagi nyanyi yang sekarang anak sekarang tuh apa, saya bilang aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, itu kan stroke namanya tuh saya bilang. Cobalah cari hal-hal yang lebih produktif dan difahami dengan baik, apalagi lagu-lagu yang diimpor ya. Jadi kalau pandangan saya sih sebaiknya memang kita hindari ya. Sebaiknya memang kita jauhkan, cari yang lebih membangun. Karena tadi bahwa sejarah membuktikan peradaban itu hancur salah satunya karena terlalu banyak kita senang dengan hiburan. Karena hiburan sejatinya akhirnya menjauhkan kita dari semangat belajar gitu, semangat menuntut ilmu. Nah, ini masalahnya kan kadang-kadang sekarang nempel tuh antara belajar dengan tidak itu. Lagi buka handphone ternyata diteliti lebih lanjut, bukan lagi nonton-nonton tapi lagi baca Quran misalnya, lagi baca buku. Kadang-kadang susah ngebedain itu. Tapi yang lainnya dia baca buku, ternyata di balik bukunya ada handphone, dia lagi nonton. Misalnya kita susah ya sekarang. Jadi bias, maka perlu kembali kepada kejujuran dalam memanfaatkan waktu kita. Allahu a'lam. Itu mungkin pandangan kami Pak Anton. Terima kasih. Allahu a'lam. Terima kasih. Monggo teman-teman. Sudah pas Pak. Maaf Pak. Sudah jam 21.28, bisa di close kayaknya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fahmi, Pak Ustadz Sam, dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri kajian malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz Fahmi tadi menjadi inspirasi kita untuk jadi makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Kajian kita ini setiap pekan, kalau Ustaz Fahmi pekan pertama gitu ya. Dan setiap pekan kita di Berkah Mulia ini ada kajian, ya kan? Pekan pertama kajian tematik bersama Ustaz Fahmi. Pekan kedua kajian fikih muamalah, sekarang fikih muamalah salah ya. Bersama Ustaz Didi Nabukasa. Yang ketiga berkaitan dengan masalah akidah. Pekan ketiga, keempat berkaitan dengan masalah fikih ya, kitab Penjelasan Muslim gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu yang sekarang baru hadir, silahkan hadir ya, silahkan. Nomornya sama ya kan, nomornya ID-nya sama 666-777-8585, passwordnya gampang, Bismillah. Silahkan masuk dari siapapun, undang teman-teman kita yang punya internet tentunya ya Pak ya. Silahkan diundang, ini close untuk siapapun ya, untuk siapapun, untuk teman-teman kita yang ingin menambah ilmu lewat online Zoom, kita fasilitasi dengan ini. Baik, itu ya. Saya kembalikan, kita tutup ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Monggo kita tutup dulu.